Orasi ilmiah oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Profesor Dr. Haji Ahmad Zainul Hamdi, Magister Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita taati para masyayikh Pondok Pesantren Al-Fatah Siman, wabil khusus pada Romo Kiai Abdul Mukhid Fatah. Yang saya hormati dari LL Dikti, ini sahabat saya. Kalau saya dengan dia juga nggak bisa jaim, dia dengan saya juga nggak bisa jaim. Sama-sama kita pegang kartu kenakalan masing-masing. Pada Dr. Ivan yang saya hormati, pada Pak Rektor, para Wakil Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat, Dekan, Wakil Dekan, para pejabat di lingkungan Universitas Bilfat, dan yang ingin mari kita bersama-sama mengirim Fatihah kepada muassis Pondok Pesantren Al-Fatah, Allah yarham Kiai Nawawi. Al-Fatihah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pak Roni, dan seluruhnya para wali wisudawan wisudawati yang sungguh-sungguh saya banggakan, para wisudawan wisudawati yang pada akhirnya kalian sekarang berada di sini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk pertama kali saya ingin menyatakan tentang siapa saya. Ini penting. Ini penting menurut saya. Karena saya ini tidak pernah nyantri di Al-Fatah Siman. Tapi saya ini mohon disaksikan semuanya bahwa sanad keilmuan saya itu sampai ke Siman. Karena yang mendidik agama sejak kecil dan awal pertama kali itu adalah ayah saya sendiri. Ayah saya itu namanya Kupsan, berasal dari Baduanar. Dan ayah saya ini insya Allah menjadi santri generasi awalnya Kiai Nawawi, Allah yarham. Karena itu saya ketika mendapatkan undangan, saya mewajibkan diri saya untuk hadir, karena saya ingin hormat terhadap kiai dari ayah saya yang mendidik agama saya. Dan saya yakin sekali bahwa Allah yarham Kiai Nawawi
dan saya dikasih tahu bahwa hanya santri-santri generasi pertama yang memanggil beliau dengan sebutan Kiai Nawawi. Dan ayah saya termasuk yang masih bercerita ke saya tentang asma dari kiainya, yaitu Kiai Nawawi. Dan saya yakin sekali bahwa Kiai Nawawi ini adalah waliyun min auliyaillah, karena saya mendapatkan cerita dari ayah saya tentang kasyaf beliau, bahwa Kiai Nawawi itu pernah tanpa sadar mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam jangka sholat duhur ke sholat asar. Itu karena ayah saya suatu kali dulu, kalau para santri kalau sedang menghadapi muskilat di awal karir kekiaiannya, ayah saya pada akhirnya berkarir sebagai kiai kampung di Dusun Mojomeneng, Desa Gempol Pading, Kecamatan Pucuk. Itu adalah dusun di mana saya lahir. Jadi sekalipun saya tampak seperti Chinese kayak gini, kayak seperti orang kota, saya ini terlahir di sebuah dusun yang nggak masuk di Google Map karena saking dusunnya. Jadi di awal-awal ketika ayah saya itu berkarir sebagai kiai, kemudian menghadapi muskilat, para santri kiai-kiai awal dulu pasti lari ke kiainya. Dan ayah saya kembali ke Kiai Nawawi untuk berkonsultasi, dan disitulah cocokan dan saya tahu cerita kasyufnya Kiai Nawawi dari ayah saya. Dan saya sebelum ke pesantren itu udah tuntas oleh ayah saya. Itu kalau kiai dulu pasti itu menuntaskan di rumah itu. Setelah Al-Quran pasti tajwid, setelah itu kemudian Aqidatul Awam, kemudian Safinatun Najah, kemudian Sulam Taufik, kemudian Bidayatul Hidayah, dan itu semuanya adalah dituntaskan oleh ayah saya sebelum saya berangkat ke pesantren. Jadi kalau saya hadir ke sini, saya sama sekali tidak ingin hadir dalam kapasitas saya sebagai seorang direktur. Saya hadir sebagai cucu santri dari Mbah Kiai Nawawi, Allah yarham. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini izinkan saya untuk nularkan ilmunya. Qabil tu ya. Saya hafal hadis ini Pak Yai sejak kecil, yang ketika itu saya belum ngerti bahwa ini hadis, karena ini adalah hadis yang terus menerus diulang-ulang oleh ayah saya di telinga saya. Sejak kecil saya udah hafal hadis ini, dan waktu itu saya belum tahu bahwa ini hadis. Dan saya yakin karena hadis ini didapatkan ayah saya dari guru-gurunya, dan salah satu gurunya adalah Kiai Nawawi. Hadis itu bunyinya seperti ini: kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Ini hadis yang saya hafal sejak kecil karena terus menerus diulang-ulang oleh ayah saya. Ayah saya itu hanya lulus SR atau SD. Artinya seperti ini: kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Saat ini itu kalian di wisuda itu. Au muta'alliman, kalau kamu bukan orang yang alim, jadilah orang yang belajar. Au muta'alliman, kalau kamu nggak sempat untuk belajar, nggak sempat untuk sekolah, nggak sempat untuk kuliah, nggak sempat untuk ke pesantren, au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan. Jangan di majelis ilmu cemuet, jadilah orang yang mendengarkan.
Jika kalian untuk mendengarkan saja nggak sempat, au muhibban, jadilah kalian orang yang mencintai ilmu. Jadi yang pertama, jadilah kalian orang yang berilmu. Jika tidak, jadilah kalian orang yang belajar. Jika nggak bisa, jadilah kalian orang yang mendengarkan. Jika nggak bisa, jadilah kalian orang yang mencintai ilmu. Jangan pernah jadi orang kelima, wala takun khomisan. Siapa itu orang kelima? Itu adalah jahilan, orang yang bodoh. Kalau saya menafsiri hadis ini, itu seperti ini. Tidak mungkin jika kalian pilihan pada akhirnya hidup di dunia itu hanya ada dua pilihannya. Menjadi jahilan atau aliman, itu aja. Menjadi orang bodoh atau orang berilmu, itu aja pilihannya. Untuk menjadi orang berilmu, kalian harus mencintai ilmu. Harus mencintai ilmu. Kalau kalian gak mencintai ilmu, kalian gak mungkin mau mendengarkan orang berilmu. Kalian pertama kali harus muhibban. Harus muhibban alal ilmi. Itu penting, mencintai ilmu. Begitu kalian sudah gak mencintai ilmu, ini Pak Rektor yang harus kita cek. Apakah begitu mereka diwisuda, kemudian mereka merasa alim, kemudian mereka kehilangan kecintaan terhadap ilmu apa enggak? Begitu kalian merasa kehilangan cinta terhadap ilmu, selesai hidup kalian. Kalian boleh saja diwisuda. Orang yang tidak memiliki kecintaan ilmu, dia akan segera tergelincir pada jahilan, pada orang bodoh. Tapi begitu kalian tetap mencintai ilmu, kalian akan datang di forum-forum ilmiah untuk mendengarkan. Begitu kalian datang untuk mendengarkan, maka kalian menjadi muta'alim, kalian menjadi orang yang terus belajar. Kalau kalian terus menjadi orang belajar, maka kalian akan menuju pada satu posisi yang disebut alim, orang yang punya ilmu. Hilangkan kecintaan kalian pada ilmu, hilangkan saja, maka kalian segera akan terperosok pada kejahilan, kebodohan. Kalau saya lihat, nggak usah tersinggung, kalau saya lihat wajah-wajah para wisudawan-wisudawati ini kan sebagian besar kan bukan anak orang kaya kan? Ngaku saja. Sebagian besar kan bukan orang kota kan? Coba lihat kalian. Lihat. Lihat. Ini setelan jas saya ini, mulai dari atas sampai bawah ini barang mewah. Ini barang mewah ini. Oke? Penjenengan saya ingin kasih tahu semuanya. Saya tadi udah mengatakan, saya hampir kemana-mana saya dikira Chinese, saya dikira anak orang kota, saya dikira anak orang kaya, saya hanyalah anak petani miskin yang lahir di sebuah dusun yang sangat kecil, yang tidak jauh dari kecamatan Pucuk itu, ke selatan sekitar 3-4 km. Sampai sekarang dicari di Google Map pasti juga nggak ketemu. Ayah saya hanya seorang petani dengan satu petak sawah kecil. Ibu saya ketika untuk memberi uang jajan saya, itu dia harus jualan panganan kecil di TK SD. Ini adalah orang yang dulu ketika sekolah SD tidak pernah pakai sepatu karena nggak punya sepatu. Ini adalah orang yang tidak mau minta uang ke ibu sekedar untuk membeli seragam olahraga
karena tahu bahwa kalau saya minta ke ibu pasti akan dibelikan, tapi saya tahu bahwa itu adalah uang hutangan. Anak seperti ini yang sejak kecil diajar kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun jahilan, dari seorang kiai kampung yang belajar di pondoknya almarhum Kiai Nawawi di Siman. Dan orang seperti itu, anak yang terlahir seperti itu, yang sekarang berbicara di hadapan kalian, yang sekarang menjadi Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, itu ini orangnya. Yang sekarang menjadi Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, manusia tertinggi di Indonesia ini, yang ngurusi seluruh kampus pendidikan tinggi keagamaan Islam se-Indonesia, ini orangnya. Yang terlahir di Dusun Mojomeneng, Desa Gempol Pading, Kecamatan Pucuk, ini orangnya. Tidak ada alasan apapun kita untuk tidak mendapatkan kesempatan tentang masa depan ini. Tidak ada alasan hanya karena kita anak orang desa. Tidak ada alasan hanya karena kita terlahir dari keluarga miskin. Oke. Lalu apa yang sekarang dari sebuah pondok pesantren kecil yang dulu mungkin tidak ada namanya? Saya kira dulu nggak ada namanya ya Pak Yaya, awal-awal itu. Saya tidak pernah mendapatkan cerita dari ayah saya tentang nama pondoknya, kecuali Pondok Siman. Tahu nggak kalian? Dari pondok kecil itu berubah menjadi pondok yang sangat besar. Dan saat ini memiliki universitas, namanya Universitas Bilfat. Dengan mimpi yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Itu dari mana? Dari mana bisa menjadikan seperti ini? Nah, tunjukkan. Ini ilmu ayah saya. Dan saya yakin, hakul yakin, ini adalah ilmu yang juga beliau dapatkan dari kiainya. Ingat, manusia itu boleh saja memiliki IQ yang rendah atau tinggi, nggak penting. Ibarat pisau, ini adalah nasihat ayah saya yang terus menerus saya pegang sampai sekarang. Ibarat pisau, pisau itu ada yang terbuat dari baja kelas 1, tapi ada juga pisau yang terbuat dari pelat besi. Oke? Kalian ingin menjadi pisau dari baja kelas 1 kan? Pisau yang terbuat dari baja kelas 1 itu semestinya akan berada di tangan para komandan perang, ada di medan perang, menjadi pedang-pedang yang hebat. Tapi apakah setiap pisau yang berasal dari baja pasti akan berada di tangan komandan perang berlaga di medan perang? Tidak. Sehebat apapun sebuah pisau, sekalipun dia berasal dari besi baja, kalau tidak pernah diasah, pisau itu pada akhirnya hanya akan ke tempat sampah. Sekalipun pisau itu berasal dari pelat besi, kalau pisau itu terus diasah, kemana larinya? Dia akan dipegang oleh ibu kita di dapur, dipakai untuk merajang bumbu, untuk masak, untuk memberi makanan pada kita, dan dengan itu kita bisa hidup. Jadi ukurannya apa? Ukuran kesuksesan itu apa?
Ukuran kesuksesan itu apakah kita punya uang banyak? Ukuran kesuksesan itu apakah kita menjadi pejabat tinggi? Tidak. Bukan itu doktrinnya kaum santri. Saya tidak pernah didoktrin itu oleh ayah saya. Karena yang terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas inilah Allah yarham Kiai Nawawi mendirikan sebuah pesantren rintisan hanya kecil. Tapi mari kita lihat sekarang apa yang kita warisi saat ini. Ini semuanya itu karena doktrin khairun nas anfa'uhum linnas. Kalian setelah diwisuda kalian boleh menjadi apa saja. Di dunia kita saat ini kalian boleh menjadi apa saja. Kalian boleh menjadi bupati, tapi bupati yang anfa'uhum linnas. Kalian boleh menjadi camat, tapi camat yang anfa'uhum linnas. Kalian boleh menjadi petani, tapi petani yang anfa'uhum linnas. Untuk apa menjadi pejabat kalau korupsi? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa punya sarjana? Kita mengeluarkan alumni, tiba-tiba pulang ke rumah, kemudian merasa malu memanggul jagung untuk ditanam ke sawah. Untuk apa kita punya alumni yang malu untuk bekerja? Apakah hanya dengan sarjana kalian lebih mulia daripada ayah kalian? Apakah hanya karena sarjana kalian merasa lebih mulia dari ibu kalian? Saya tunjukkan. Ayah kalian mungkin doanya tidak sefasih kalian karena kalian sarjana, karena kalian santri. Tapi ingat, setiap tetes keringat ayah kalian dalam bekerja itu adalah doa yang jauh lebih bisa menggedor arsy Tuhan. Mungkin ibu kalian tidak sefasih kalian dalam membaca Al-Fatihah, tapi setiap denyut jantungnya itu adalah doa untuk kalian, yang doanya lebih bisa didengarkan oleh Allah daripada doa kita. Oleh karena itu, setelah wisuda ini, sungkem ke ibu, sungkem ke ibu ya, sungkem ke ayah, setelah itu ke guru-guru kalian. Kita berharap semoga doanya, ridhonya, perkenannya, tidak ada perasaan sakit hatinya ke kita dari ibu kita, dari ayah kita, dari para kiai kita, dari guru-guru kita. Itu yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang baik ke depan, kesuksesan ke depan. Sekali lagi, kesuksesan itu diukur dari kemanfaatan. Saya mohon sekali Pak Rektor, suatu kali jika Pak Rektor mengadakan reuni, jangan hanya panggil para alumni yang menjadi pejabat, jangan hanya membanggakan para alumni yang jadi pejabat, banggakanlah alumni yang bermanfaat. Mungkin dia miskin, mungkin dia bukan siapa-siapa, mungkin dia hanya mengajar ngaji di surau kecil di desanya, tapi mari kita hargai karena kita adalah santri. Sekali lagi, karena Universitas Bilfat ini adalah universitas yang berbasis pesantren. Jiwa korsa kita adalah jiwa santri, dan ukuran kesuksesan kita adalah kemanfaatan kepada sesama manusia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mau pantun? Cakep ya? Ini gara-gara Dokter Ivan nih.
Sebetulnya saya nggak nyiapin pantun, gara-gara Dokter Ivan pantun jadi saya ini pantun. Oke. Cakep ya? Kalau Anda suka minum jamu, jangan lupa mengaduknya pakai kayu. Mungkin hari ini kita baru bertemu, tapi percayalah di dada saya I love you. Terima kasih semuanya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.